Ya, jadi kalau pembebasan lahan sudah di atas 90%. Ya, hampir kurang lebih sisa 0,1%. Ya, hampir tidak ada masalah lah kalau pembebasan lahan. Nah, kemudian fisiknya sendiri sesuai laporan kemarin dari Satker itu sudah mencapai 3. Kita sekarang ini yang menuju ke Kabupaten Baru ini dari yang sudah ada yang 16 kilo ini sampai di Panantro. Nah, tetapi untuk fungsionalnya diharapkan nanti itu setelah selesai masuk di Garongko, jadi paling tidak Makassar Garongko nanti untuk Makassar Pelabuhan. Saya kira awal 2019 atau akhir 2018 kita harapkan. Tapi untuk saat ini Pak, pengerjaannya sudah selesai, sudah berapa kilo Pak? Yang sekarang ini kan berjalan ada 27 km ya. Progresnya sekarang 34%. 34%. Pak, selain pembebasan lahan, Anggaran 1,3 triliun. itu dianggarkan 1,3. 1,3. Nanti dia efektif ini kalau dia dari Maros sampai di Pelabuhan Garongko. Kalau Maros ke Makassar berapa kilo? Maros Makassar cuma sekitar 12 kilo. Iya, 12 kota udah 20 meter yang ada di sekitar Baru ini bisa dilaksanakan dalam 2 tahun. Pemerintah menyediakan 2 triliun dalam 2 tahun ini, 1 tahun ini 1,4 dan tahun depan 600. Harapannya kita bisa menyelesaikan prasarana sepanjang 47 km sampai ke Pelabuhan Garongko. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya kita memang akan mulai proyek ini dengan gunakan fasilitas kereta api ini untuk logistik. Logistik paling tidak ada 3 pabrik semen. Di sini ada Muswa, ada Fajar, ada Korn. Ya. Nah, setelah kita selesaikan ini, kita akan bekerja sama dengan swasta dalam istilah teknisnya KPBU. Kita undang investor. Investor itu bisa dari daerah, dari Sulsel, dari Indonesia, dari luar negeri, dan tentunya kita tender. Mengapa kita lakukan ini? Proyek ini nanti memang diharapkan bisa mendapatkan income dari mengangkut stone batubara dan mengangkut. Kita harapkan proyek ini menjadi satu proyek KPBU atau proyek kerjasama swasta dan pemerintah, dan ini akan visible. Kita harapkan bank-bank mempunyai dana. Ada maksud tertentu. Kita tahu banyak dana yang dibutuhkan. APBN tidak cukup untuk mengcover semuanya. Oleh karenanya, satu sisi kita mendapatkan swasta, tapi swastanya juga untung. Jadi ada suatu kolaborasi yang baik. Nah, oleh karenanya, setelah kita berhasil membuat LRT Jabodebek dengan KPBU, di sini juga akan kita lakukan. Kita akan selesaikan dulu 40. Swastanya ada yang mau beberapa, tetapi memang kita sebelum buka tender tercatat ada beberapa BUMN, ada BUMD, ada swasta, Sulsel, ada dari luar, terutama Korea yang intensif berdiskusi dengan kita, bahkan mereka sudah melakukan Pak, sejauh ini kita akan siapkan dokumen tender itu mungkin dalam 3 bulan. Ya, mungkin Februari kita akan buka tender. Harapannya proyek 47 kilo selesai, katakan akhir Desember 2018, 47 kilo, dan belum itu selesai kita sudah teruskan dengan proyek KPBU. Nilainya selama ini Pak Menteri? Nilainya kira yang di KPBU kira-kira 4-5 triliun. Jadi ini
ada 4 triliun yang di-carry oleh pemerintah, sedangkan 4 triliun berikutnya oleh KPB. Pak, sejauh ini kendala yang dihadapi dalam proses pemilu? Kendala yang dihadapi pertama kali memang investasinya besar ya. Jadi kita harus hati-hati mendapatkan uang itu dengan baik. Yang kedua biasanya tanah kan, tapi dengan ada Pak Bupati yang luar biasa mampu. Kita harapkan akhir 2018 yang 47 kilo ya. Paling nggak awal 2019 47 kilo ya. Itu totalnya berapa sih? Kira-kira 4 triliun. Ya. Di RIP kita sekarang ini masih curang. KRB-nya mana sih? KRB. Kira-kira habis berapa? Tapi kalau ada, kalau kita nggak ada dari bagian dari KPB, ini yang mau saya tambah juga. Nah, ini apa satu aja di sini? Iya. Ini berapa ini? Ini kan soalnya Pak. Kan rata gini-gini. Kalau ada 4 kapal? Ada pauta. Iya. Enggak masa dia ada langsung turun. Di sana ke Batam 37.000 dari 27.000 katanya. Itu kemarin dia punya tren sendiri. Karongkong. 47 kilo, 107 kilo itu dikorelasikan dengan pelabuhan Karongkong yang dari lintasan itu kira-kira 4-5 kilo. Sekarang ini punya dermaga sepanjang 240 meter. Tapi memang ini belum intensif. Artinya pabrik-pabrik semen yang ada di sini belum sepenuhnya menggunakan ini. Nah, nanti ada 5 pabrik semen. Oleh karenanya saya menugaskan kepada Direktur Pelabuhan Dirjen Laut untuk mengadakan studi pelabuhan Karongkong ini agar punya kapasitas yang memadai untuk bisa mengangkut semen dan batu bara untuk dan dari pabrik-pabrik semen itu. Nah, kalau lihat dari yang ada draftnya itu 12 sampai 16 meter dan ada breakwater alam, ada pulau. Jadi ini satu pelabuhan yang ideal sekali gitu. Sulsel beruntung punya quarry yang bagus, mendapatkan clinker yang bagus sehingga bisa mendirikan 5 pabrik semen dan mempunyai pelabuhan yang draftnya dalam. Jadi satu anugerah Tuhan yang luar biasa, dan saya pikir apa yang saya sampaikan tadi, pemerintah dan swasta bekerja sama, ini akan menarik. Nah, oleh karenanya kereta api menyelesaikan 47 kilo 2018, 2019 kita menyelesaikan 107 km, dan pada saat 2019 kita harapkan pelabuhan ini juga sudah selesai dengan paling tidak kalau sekarang 250 paling tidak 750, sehingga ada 4, 5 sampai 6 kapal sekaligus bisa bersandar di sini. Kapasitasnya nanti akan berapa Pak? Kapasitas kita akan hitung. Saya memang lagi akan menstudi, tapi paling tidak kita harapkan di sini 50% dari yang ada di Makassar, paling tidak 500.000 TEUs ya. TEUs. Kalau yang sekarang berapa? Kalau sekarang masih sedikit, ya mungkin belum sampai 100 ya. Kalau kapasitas per hari dari kereta itu Pak, berapa yang bisa diangkut ke sini? Kalau kita ambil saja logika kereta-kereta itu dengan katakanlah 10 rangkaian gitu ya. Ya berarti kan ada 10 kontainer yang ada di sana gitu. Dan kita mungkin bisa angkut bisa lebih dari 20 rangkaian ya. Tapi detailnya kita akan studi lagi, karena ini kan ada kaitannya
batu bara datang dari Kalimantan bawa ke sini dikirim ke 5 pabrik semen itu. Setelah itu semen maupun klinker itu diekspor dari sini bisa juga. Jadi saya belum bisa mengatakan secara detail, tapi ada potensi yang besar baik mengangkut dari luar batu bara ke dalam dan klinker dari dalam keluar. Itu 5 pabrik semen luar biasa. Ya, kereta dengan darat satu kalau jalan kan jadi rusak, terus menimbulkan kemacetan, ya kan? Dan kalau darat kan bayangannya aja kalau ada satu rangkaian 12 berarti ada 12 truk di situ. Ya. Jadi dan secara lingkungan juga tidak baik. Jadi memang kereta api itu adalah angkutan masa depan. Ya, kereta api itu masa depan. Jadi kita memang akan sekarang sudah kira-kira 16 kilo. Ya. Ya, tahun depan sudah menjadi 47 kilo. Ya. Tahun depan lagi menjadi 107 kilo. Pada saat 47 kilo hanya 3 pabrik semen. Tapi pada saat 107 kilo menjadi 5 pabrik semen. Tapi pabrik semen yang 2 itu bisa besar ya. Tonasa sama Bosa itu bisa besar. Pelabuhan ini Pak beroperasi kapan Pak? Sekarang udah beroperasi. Nggak yang untuk penambahan kapasitas itu? Saya pikir 2019 ya. 2019. Jadi kalau pelabuhan ini kan tadi akan ada penambahan kedalaman ya Pak, diharapkan kapal-kapal besar bisa bersandar. Kalau kedalaman relatif cukup karena 16 meter itu cukup dalam. Ya. Yang dibutuhkan adalah penambahan dermaga. Hah? Dari 250 jadi 750. Panjang dermaga. Dan dermaga itu bisa di kanan dan di kiri. Yang di sini 16 meter, di sini 12 meter. Draftnya dalam sekali. Untuk kapal-kapal sebelah sini bisa masuk. Investasinya berapa sih Pak untuk pelabuhan ini? Pelabuhan untuk menjadi ini kira-kira nggak terlalu mahal, kira-kira 200 sampai 300 miliar. Semuanya APBN Pak? Bisa APBN, bisa KPBU. Karena kita udah ngomong dengan Bosola, udah jangan bangun di sana karena draftnya kurang dalam, di sini aja sekaligus. Kapan Pak akan ditawarkan KPBU? KPBU mungkin kita butuh 3 sampai 4 bulan persiapin tender. Itu udah ada yang minat atau gimana? Banyak yang minat, ada BUMD, ada BUMN, ada swasta, ada asing gitu. Tapi saya sampaikan mereka harus KPBU dan harus setor uang. Kita nggak mau mereka cuma jadi kontraktor. Kita pengen mereka tuh jadi OM juga. Porsi pembiayaan sama pemerintah berapa persen Pak perbandingan sama KPBU? Kita harapkan 50-50. Ya. Kalau 8 triliun 44. Hadir ya kan. Yang penting tugas. Ya.